ini saya akan menjelaskan tentang praktikum A12 pangan dan gizi, yaitu alat-alat konvensi zat gizi. Di sini kita akan mengetahui dan melakukan konvensi zat gizi yang terdapat pada bahan makanan yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus mengetahui alat dan bahan yang kita pakai. Alat bahan yang kita pakai pertama kali alatnya adalah tabel DKBM, dan yang kedua bahannya yang kita pakai adalah bahan pangan yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya yang saya pakai adalah telur, nanas, dan kangkung. Tapi sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa itu tabel DKBM. Apakah itu tabel DKBM? Tabel DKBM adalah sebuah database yang berbentuk buku atau file yang terdiri atas bahan makanan, atau bahan makanan tersebut bisa bersifat siap saji atau masih mentah, dan beserta nilai gizinya setiap 100 gram. Contohnya beras. Beras pada tabel DKBM akan memiliki contoh seperti berapa jenis beras yang ada, seperti beras putih giling, beras setengah giling, dan beras ketan putih. Selain itu akan terdapat nilai kandungan gizi setiap 100 gramnya, seperti nilai protein, lemak, mineral, fosfor, zat besi, dan juga vitamin pada bahan panganan. Fungsi dari tabel DKBM ini tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak gizi yang kita makan pada saat menggunakan bahan makanan tersebut. Jadi kita dapat mengetahui seberapa banyak jumlah zat gizi yang masuk pada tubuh kita saat kita memakan suatu bahan pangan. Untuk hasil praktikum, kita bisa dilihat dari tabel berikut. Pada tabel berikut kita dapat mengetahui bahwa setiap bahan panganan memiliki jumlah kandungannya masing-masing. Untuk karbohidrat, yang paling tertinggi terdapat pada kangkung, lalu yang kedua pada nanas, dan yang terakhir pada telur. Selain itu, untuk kandungan air paling banyak terdapat pada buah nanas, yaitu 87%, kangkung senilai 85,64%, dan yang terakhir adalah telur 50%. Lalu pada tabel karbohidrat, kangkung masih memiliki nilai paling tertinggi, yaitu 13,70, nanas dengan 10,30, dan telur sekitar 3,0. Tetapi pada tabel protein, telur memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 12,80, lalu kangkung sekitar 3,0, dan nanas sebesar 0,40. Pada kandungan mineral, hal ini bisa terjadi berbeda-beda pada bahan makanan. Hal ini terjadi karena perlakuan yang kita lakukan pada bahan makanan tersebut. Seperti contohnya adalah penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan juga dapat mempengaruhi kandungan mineral yang terdapat pada bahan makanan tersebut, dan juga jenis dari bahan makanan tersebut. Karena jenis bahan makanan tersebut juga mengandung mineral yang berbeda-beda jumlahnya. Seperti contohnya yang kita ketahui, kira-kira nanas itu memiliki sekitar 66% kandungan mineral, sedangkan kangkung memiliki sebesar 85,0% kalau salah, itu sekitar 85,%. Dan untuk telur ini tidak memiliki kandungan mineral yang memiliki tetapan, karena setiap telur memiliki bentuk dan kandungannya masing-masing. Tidak semua telur berbentuk sama, karena telur berbentuknya berbeda-beda, sehingga kandungan mineral dalam telur tersebut juga memiliki yang berbeda-beda juga. Jadi kesimpulannya adalah, dalam menggunakan tabel DKBM ini, kita dapat mengetahui kandungan gizi bahan pangan yang kita olah, dan juga kita dapat mengetahui seberapa perlukah yang perlu kita butuhkan untuk mencukupi gizi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan juga kita dapat mengetahui bahwa dalam perlakuan penyimpanan bahan pangan, atau mungkin cara kita merawat bahan makanan tersebut, kita dapat mempengaruhi nilai, yaitu nilai dalam mineral, dan juga mineral tersebut biasanya berpengaruh pada nilai vitamin, fosfor, dan zat besi. Ya, jadi segitu saja yang untuk saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.